Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201111. Di sini saya ingin memaparkan mengenai anggaran perusahaan. Berikut pemaparannya. Pengertian anggaran dan penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran adalah suatu rencana atau sebuah rencana sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit dan berlaku untuk periode waktu tertentu. Penganggaran adalah suatu komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Sedangkan pengertian anggaran adalah perusahaan, yaitu suatu proses perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan yang dijelaskan dalam sebuah kegiatan dan tujuan adalah untuk mengestimasi operasi perusahaan ke dalam estimasi keuangan. Fungsi anggaran. Peranan anggaran dalam suatu perusahaan merupakan instrumen untuk mendukung manajemen dalam pelaksanaan, perencanaan, koordinasi, dan pemantauan serta pedoman kerja bagi manajemen perusahaan untuk tujuan tertentu. Tipe-tipe anggaran. Selling budget. Tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan dinamakan selling budget. Jenis ini mengawasi suatu instansi secara langsung dengan cara menentu suatu batas-batas pengeluaran melalui peraturan penggunaan atau pemberian atau secara tidak langsung dengan cara membatasi suatu penghasilan instansi pada sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas. Line item budget. Tipe ini menggolongkan sebuah pengeluaran berdasarkan jenis dipakai untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga jumlah totalnya. Performance and program budget. Tipe ini berguna untuk menspesifikasi kegiatan-kegiatan atau program-program yang berdasarkan mana dana digunakan dan dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya. Dengan cara memisahkan pengeluaran berdasarkan fungsi seperti kesehatan atau keamanan publik, atau berdasarkan jenis pengeluaran seperti kepegawaian dan peralatan. Manfaat anggaran. Yang pertama, dapat memotivasi pegawai, menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Segala bentuk kegiatan perusahaan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Alat pendidikan bagi manajer, menghindari pemborosan dan pembayaran sesuatu yang tidak perlu, memperbaiki sumber daya seperti peralatan, tenaga kerja, dan dana yang digunakan dapat dimanfaatkan spesies mungkin. Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan tren dalam dunia usaha, mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik secara efektif, membantu dan menunjang kebijaksanaan suatu perusahaan atau organisasi, menggerakkan seluruh tenaga kerja dalam perusahaan dalam menentukan arah atau kegiatan yang paling menguntungkan. Jenis-jenis anggaran, ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran overhead pabrik, anggaran persediaan, anggaran program, anggaran pertanggungjawaban, anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, anggaran laba rugi, anggaran neraca, anggaran posisi keuangan. Karakteristik anggaran. Anggaran yang penyusunannya berdasarkan program, anggaran yang penyusunannya berdasarkan pusat tanggung jawab, anggaran yang realisasinya sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Faktor internal.
yaitu data informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: 1. Penjualan tahun-tahun yang lalu. 2. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan seluruhan distribusi, dan sebagainya. 3. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya kuantitatif maupun keterampilan dan keahlian kualitatif maupun keterampilan dan keahlian kualitatif. Modal kerja yang dimiliki perusahaan, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan baik di bidang pemasaran, di bidang produksi, di bidang pembelanjaan, di bidang administrasi maupun di bidang personalia. Faktor eksternal, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut: keadaan persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk, agama dan istiadat dan kebiasaan masyarakat. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Prosedur penyusunan anggaran. Top-down budgeting adalah proses penyusunan anggaran di mana anggaran ditentukan oleh manajemen puncak dengan sedikit atau bahkan tidak ada konsultasi dengan manajemen. Bottom-up budgeting adalah penyusunan anggaran di mana anggaran akan disiapkan oleh pihak yang akan melaksanakan penganggaran tersebut, kemudian diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.